Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana membuat absensi, baik untuk webinar atau untuk iklan. Nah, nanti teman-teman bisa kembangkan, mungkin ini sebagai penugasan atau apa, tergantung daripada kebutuhan kita. Oke, kita mulai ya. Oke, kita gunakan di sini, kita gunakan namanya Google Form ya. Jadi saya coba masukkan ke ini, saya masukkan ke directory dulu yang dimana tempat kita menaruh data atau apa. Terus kemudian teman-teman klik New. Nah, new ini langsung Google Form, nggak perlu di klik ini, blank form sama aja, kita langsung klik Google Form. Karena di absensi ini saya sudah gunakan apa? Share anyone with link, kita tinggal create set. Jadi langsung dalam posisi ini, share-nya posisi anyone with the link can view. Oke, kita klik ini. Misalnya presensi ya. Webinar optimalisasi komunitas BMM. Misalnya namanya ini. Kita klik aja di unit ini, untitled form. Dia sudah berubah namanya. Oke, misalnya di sini dikasih keterangan supaya penulisan presensi, karena ini webinar. Biasanya kalau sudah webinar itu data absensi kita gunakan menjadi data apa itu namanya? Menjadi data dari sertifikat. Ya, kita kasih aja deskripsinya. Isi ya form dengan data yang benar ya. Sudah, data isian digunakan sebagai penulisan, digunakan sebagai untuk penulisan sertifikat. Ini kita bisa bold supaya pakai ini ya, bold ya. Oke. Pertama yang diperlukan adalah nama. Ya kan? Nama. Ini nggak usah langsung plus gelar segala macam, kita langsung aja di sini harus tertulis ya. Kita klik require-nya. Terus kemudian di sini ada titik 3, klik description. Description sama, tulis sesuai yang kita minta ke para peserta. Dengan nama, gelar, ya. Terus kemudian nama lengkap plus gelar. Ya. Nama lengkap plus gelar. Kita bisa enter di sini, terus kemudian kita kasih contoh. Contoh, misalnya saya gunakan nama saya. Nah, seperti ini, kita bold ya. Sama, jadi lebih terlihat oleh teman-teman. Selanjutnya, plus lagi. Misalnya kemudian kita ingin sebuah instansi gitu. Sama, kita require-nya kita on-kan, terus description. Tulis dengan instansi
instansi, terus kota atau kabupaten. Kalau peserta kita Indonesia ya, jadi nasional atau bagaimana, bukan hanya dari daerah kita aja. Terus di sini ada provinsi. Oke, kalau ada ketentuan misalnya, tulis saja dengan huruf kapital. Ini misalnya kita mintanya seperti itu. Sama, kita bold, enter, ya. Terus kemudian contoh. Kita kasih contoh, misalnya TK Inklusi Darul Ilmi 2 Surabaya, Jawa Timur. Jadi seperti ini teman-teman. Kita minta isian karena apa? Yaitu tadi, karena biasanya presensi sebuah webinar itu dipakai untuk data untuk sertifikat. Udah, misalnya ini aja sudah cukup, teman-teman. Kita bisa tambahkan, misalnya ini upload bukti keikutsertaan. Misalnya. Jadi teman-teman upload di keikutsertaan, kita klik, terus kita tambahkan, misalnya di sini deskripsi, screenshot, dari webinar. Misalnya seperti ini teman-teman. Kita tinggal klik di file upload. Tapi misalnya Pak, kalau file upload nanti semakin lama, misalnya pesertanya cuma 100-200 nggak masalah. Tapi begitu pesertanya banyak, itu akan bermasalah. Jadi teman-teman nggak usah pakai upload bukti keikutsertaan juga nggak apa-apa. Silakan. Nah, misalnya, oh ini sekalian ditambah untuk, nah ini ya teman-teman dilihat. Kalau kita di instan bukti keikutsertaan, kita akan tambahkan dia di bawah. Oke, kita bisa pindahkan ke instansi, dia di bawah instansi, di atas upload bukti keikutsertaan. Jadi misalnya kita kasih nomor HP atau WA aktif. Ya, seperti ini. Sama teman-teman, kita require misalnya wajib. Terus kemudian deskripsinya tulis dengan nomor HP yang aktif. Sebagai pemberitahuan link sertifikat. Jadi sebagai cadangan ya teman-teman. Jadi contoh sama, kita kasih contoh juga 081355644871. Misalnya seperti ini. Oke, sudah selesai? Nah, ini yang penting teman-teman. Kalau seandainya kita memerlukan absensi ini, kita kirim melalui email, ya kita kirim melalui email ya. Nah, ini teman-teman klik di setting. Nah, begitu di setting, nah di sini ada tulisan collect email address. Kita kasih verify. Artinya kalau verify itu kita lihat ya di sini. Nah, dia harus mencentang email. Secara otomatis email yang diisi, yang terisi di from respond sudah benar. Jadi khawatirnya kalau kita nggak kasih verify atau responder input, itu biasanya emailnya ada yang salah ketik atau apa, dan khawatirnya sertifikat nggak nyampe. Oke, kita kasih verify aja, terus send responder a copy. Kita bisa pakai yang when request. Kalau when request itu seperti ini teman-teman.
di bawah ada gini, send me a copy of response. Ya, jadi kalau misalnya always, jadi selalu. Lalu nggak ada tulisan yang centang tadi. Atau kalau off, dia nggak ada pemberitahuan. Biasanya saya kasih when request. Kemudian kalau seandainya ini ada batas waktu antara absensi sampai penerbitan sertifikat, kita bisa kasih allow respond. Ya, editing. Oke. Nah, karena kita menggunakan dari akun belajar.id ya. Ini kebetulan saya pakai akun belajar.id. Ini selalu ini restrict user. Nah, ini harus kita tutup, wajib restrict user. Terus kemudian kalau verify ini kita absensinya hanya sekali atau penugasannya tidak bisa satu email untuk 5 orang, kita limit to respond. Jadi hanya satu respon. Gitu. Nah, ini untuk merubah teman-teman. Jadi misalnya untuk file upload kita kasih data 1 GB, tapi kalau lebih dari 100, lebih dari 300, kita bisa ganti ke 10 GB atau 100 GB. Oke, selesai. Kemudian klik ini semua. Misalnya kita mau ganti your response has record itu pakai bahasa Indonesia, tinggal kita edit. Untuk yang lainnya selesai. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada previewnya. Kita lihat. Nah, ini yang kita maksud. Jadi kita misalnya, oh ini oke. Jadi tinggal klik, nanti yang tertulis adalah seperti ini. Saya contohkan ya. Misalnya saya kasih nama Andi Wijanarko gitu misalnya ya. STTPD. Terus kemudian SDN Barata 1 Yuda. Oke, misalnya Jawa Selatan. Misalnya itu teman-teman. Nomor HP-nya 081351 gitu ya sebenarnya. Terus upload, saya gunakan file sembarang ya. Jadi ini biasanya kita pakai untuk teman-teman untuk bener nggak sih dia ikut apa enggak gitu. Oke, terus saya send, copy, saya submit. Oke, sudah. Edit your response. Ini ada tulisannya edit your response. Jadi karena saya menggunakan satu email, dia edit your response. Kalau saya ganti email, dia langsung nggak ada ini, langsung masuk. Tapi begitu kita masuk dengan email yang sama, dia langsung edit your response. Saya buka emailnya ya, teman-teman. Di sini saya buka emailnya. Nah, ini sudah ada email pemberitahuan bahwa kita sudah mengisi. Oke, sudah. Setelah itu kita tinggal send. Ini sudah ada respon 1. Ya, dengan pakai akun ini kita link to sheet. Nah, ini kita untuk supaya membuat respon. Coba kita create ya. Secara otomatis email yang dipakai yang kita centang tadi sudah menjadi bagian dari isian. Ya, jadi teman-teman di sini terlihat Bagus Sumantri, Andi Wijanarko, nomor HP, upload bukti. Nah, ini nanti kita buat sebagai data untuk sertifikat. Oke. Bagaimana untuk link absensinya? Kita tinggal klik send aja. Send, terus kemudian klik ini, kita shorten. Nah, misalnya ini sudah cukup, ya udah kita copy. Jadi ini yang kita pakai sebagai link presensi. Saya kira cukup ya teman-teman. Silakan dicoba, silakan digunakan bagaimana membuat absensi untuk webinar atau sebuah diklat. Bahkan ini juga untuk penugasan juga bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.